bersama-sama kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, kami memohon hikmat Tuhan agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk memahami, menerima dengan sukacita, sehingga hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya akan membacakan Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53, yang demikian bunyi sabda firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Baik ya. Ya, masih tetap semangat. Ya, hari ini kita mengadakan ibadah khusus memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Sebuah peristiwa iman penting di mana Yesus pulang kembali ke surga karena dia berasal dari surga. Nah, ini saya akan bertanya Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Ini sebagai orang tua ya. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara itu akan bepergian jauh dan lama, pesan apa yang biasanya disampaikan kepada anak-anak di rumah? Karena akan ditinggalkan. Ya. Mungkin pesannya ya jangan kemana-mana ya. Apalagi mungkin kalau hari ini ya masa-masa corona memang tidak boleh keluar-keluar. Tapi mungkin pesannya banyak sekali. Jadi kalau misalnya tolong nanti kalau bepergian main keluar pintunya dikunci. Kalau menyalakan kompor atau menanak nasi atau memasak sayur, jangan lupa diperhatikan, jangan sampai lupa dimatikan. Kalau kemudian nyetel TV, jangan lupa setelah selesai dicabut instalasinya, dan banyak sekali. Nah, ini pesan-pesan yang diberikan supaya yang ditinggalkan itu kemudian tetap hidup dalam damai sejahtera, nyaman, normal dan semuanya. Nah, apalagi pesan yang diberikan kepada keluarga oleh orang yang akan meninggalkan selama-lamanya. Ya memang ini jarang ya. Jarang orang berpesan, tapi artinya seringkali yang hidup, misalnya ada orang yang sudah meninggal, itu sadar ketika sudah meninggal, oh ternyata kemarin yang dia katakan banyak sekali itu ternyata pesan-pesan dia atau pesan-pesan bapak atau ibu
sebelum meninggal ya. Ya misalnya pesan, tolong ini nanti diberesi untuk sawah, untuk rumah, atau untuk apa ya, untuk warisan. Nah setelah yang meninggal itu terjadi, baru sadar, oh ini pesannya ternyata toh. Nah, tapi pesan itu memang penting karena itu menjadi arahan bagaimana harus hidup setelah itu. Nah demikian juga Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berpesan banyak kepada para murid. Dari ayat 44 sampai dengan ayat yang ke 49, paling tidak ada 3 pesan yang disampaikan Yesus kepada para murid. Ya. Jadi ayat 44 dia berkata demikian kepada mereka. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini pesan pertama berisi bahwa Mesias itu harus digenapi sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para Mazmur. Yaitu apa? Menderita, bangkit, dan pada hari yang ketiga itu bangkit dari antara orang mati. Jadi penggenapan ini sudah dinubuatkan, dituliskan sejak kitab Taurat Musa sampai kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini pesan pertama. Jadi sebuah penegasan bahwa peristiwa yang berkaitan dengan Mesias dari menderita, disengsara, kemudian bangkit dari antara orang mati itu sudah sesuai dengan apa yang disilakan dalam kitab suci. Jadi mereka harus kemudian semakin yakin bahwa ini sudah cocok sesuai dengan yang dinubuatkan kitab suci. Harus dipegang ini karena ini adalah sebuah kepastian hidup tentang jalan yang dijalani Tuhan. Sehingga apa? Supaya para murid tidak ragu-ragu, ya tidak bimbang, tidak abu-abu, tapi jelas dengan apa yang diterima lewat Tuhan Yesus Kristus. Ini berimplikasi pada kehidupan para murid berikut, karena ini sangat penting ya. Bayangkan kalau orang itu berpijak dari pemahaman yang masih kabur ya, ini betul atau tidak, ini pasti atau tidak, itu kan sesuatu yang memang membuat bimbang, bingung ya. Ya hampir sama seperti situasi sekarang toh. Katanya corona ini akan berakhir Juni gitu ya. Katanya malah ada bilang September, ada yang bilang wah ini nanti tahun ini aja belum tentu bisa gitu ya. Ya saya juga masih ragu-ragu karena melihat Indonesia seperti ini kok rasanya sulit kalau kemudian bisa diprediksi dengan cepat ya, sebab namanya perilaku orang Indonesia itu kan memang senang berkumpul atau senang berkeluarga besar tuh ya. Ini memang nggak bisa dihindari. Apalagi kalau disiplinnya kurang gitu ya. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan nanti musim kemarau sudah ketika tiba, kemudian virus ini bisa segera sirna. Jadi sesuatu yang tidak pasti, tidak cetha itu memang membuat ragu. Nah, para murid dipesan ini sesuatu yang sudah pasti, ada penegasannya. Nah, ini pesan yang pertama. Nah kemudian Yesus setelah beri pesan-pesan yang pertama ini membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah berarti memang para murid ini kan cenderung selalu tertutup pikirannya ya, selalu buntu jalan pikirannya sehingga tidak mudah mengerti kitab suci. Ini juga menggambarkan kita kalau kita tidak dibimbing Roh Kudus, kita rasanya juga sulit mengerti kitab suci ya. Memang tahu, memang mendengar, tapi mengerti itu kan berarti kan paham dan dijalani karena diyakini dengan penuh iman. Nah, sehingga dari penegasan pertama ini para murid diberi tugas untuk apa? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Ini pesan yang kedua. Jadi setelah mereka menerima penegasan tentang Mesias yang menderita bangkit sesuai dengan kitab suci, mereka itu menjadi diberi mandat untuk apa? Memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Harus disampaikan. Ya, kata harus berarti memang sebuah tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi sebetulnya berita ini bukan berita yang berat, tapi berita yang menyenangkan. Sebab berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ya, bayangkan kalau seorang itu dijatuhi hukuman oleh pengadilan seumur hidup, kemudian mendapat berita tentang pengampunan. Ini kan berita besar, berita yang membuat dia bersuka cita karena lepas bebas dari jerat deritanya. Nah, ini juga sama. Para murid diberi tugas untuk memberitakan pertobatan. Pertobatan berarti orang dipanggil untuk kembali kepada Tuhan dan diampuni dosanya kepada segala bangsa. Jadi artinya berita tentang pengampunan ini diberikan kepada semua orang, tidak pilih-pilih. Tidak pandang bulu, siapapun dipanggil untuk bertobat. Mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, berarti mulai dari Yerusalem itu mulai dari lingkungan yang paling dekat. Nah, kalau kita siapa? Ya diri kita sendiri, keluarga. Dipanggil untuk apa? Bertobat dan mendapat pengampunan dosa. Nah, setelah itu baru kemudian kita memberitakan pada yang lain. Ya, supaya apa? Citra Allah, citra Kristus itu melekat terjadi dalam keluarga. Sebagai orang-orang yang telah bertobat, boleh kembali pada Tuhan, mendapat pengampunan dosa, itu yang terpancarkan kepada semua orang kemudian. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berarti tidak sepotong-potong, tidak sebagian, tapi semuanya, berarti lengkap utuh. Dari sejak para murid mengikuti Yesus, melayani bersama Tuhan, melihat penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai detik ini dia akan ditinggalkan Yesus ke surga. Nah, ini janji yang kedua, atau mandat yang kedua, atau pesan kedua. Nah, pesan ketiga, pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga dan terangkat, itu dia berkata demikian. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yaitu apa? Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus itu. Nah, syaratnya apa? Kamu harus tinggal di dalam kota ini. Nah, ini sangat kontekstual sekali Bapak Ibu dan Saudara ya. Di tengah-tengah pandemi corona, memang kita tuh manusia hidup, jangankan kok manusia, coba bayangkan hewan, ayam atau anjing atau apa ya, itu kamu jangan pergi-pergi, di rumah saja, itu kan nggak bisa. Kalau namanya hewan kan juga dia bergerak-gerak, apalagi kita manusia yang harus selalu bergerak, berjalan dan sebagainya, kan kok ini dibatasi tidak boleh kemana-mana ya. Ini sebuah pembelajaran, memang ada kalanya kita itu belajar untuk membatasi diri, berdiam diri ya. Ya, ini kan refleksi yang menarik. Kalau misalnya ketika bayi dulu dia jadi ayo bisa ngomong, dia jadi bapak, bapak, mama, mama, mam, bubu, bubu gitu loh. Supaya dapat banyak bicara toh. Dan sudah tua banyak bicara, suruh diam, jangan banyak bicara, ceripis saja gitu toh. Jadi memang ada kalanya kita itu diajar harus bagaimana bisa berdiam diri ketika sudah bisa banyak bicara, harus mau tinggal diam ketika sudah bisa banyak berjalan, ya kan? Wah, anak kok main ke sana kemarin aja nggak pernah pulang-pulang. Padahal waktu dulu ketika kecil, wah dipapah, ditetah-tetah, ya ayo bisa jalan, ayo nak. Wah, ketika bisa jalan kan senang orang tuanya toh. Ya itu memang pembelajaran. Ada kalanya memang orang itu harus diajar, belajar untuk bagaimana rasanya diam,
Bagaimana rasanya itu tidak bisa ngomong, bagaimana rasanya itu harus mendengarkan dan sebagainya. Nah, para murid syarat untuk menerima janji Tuhan lewat Roh Kudus dan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi harus tinggal diam di dalam kota ini. Jadi kalau kita hari ini harus diam di rumah saja, itu maknanya apa? Ya, membatasi diri, mengendalikan diri, berdiam diri. Untuk apa? Lebih banyak berdoa, lebih banyak dekat dengan keluarga, lebih banyak memperhatikan keluarga, lebih banyak membaca kitab suci, lebih banyak merenung dan sadar hidup ini memang tidak milik kita. Tidak boleh semaunya, kemana-mana harus memang sadar, pasrah, menyerahkan diri kepada Tuhan. Inilah makna berdiam. Jadi walaupun sulit, menderita tidak biasa, tapi kan memang ini bermakna. Nah, kita kan jadi banyak kemajuan kan, jadi sadar kemudian harus taat kesehatan, rajin cuci tangan, rajin membersihkan diri, menjaga diri. Kan semuanya menjadi semakin baik kan, hanya dengan berdiam. Nah, para murid dengan bersedia hidup tinggal di kota ini akan dijanjikan kuasa di tempat yang maha tinggi. Jadi ada sebuah kuasa. Kuasa itu sebuah wibawa rohani. Ya bukan berarti ini kuasa seperti kuasa Yesus, bukan ya, tapi kuasa rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya, kepada para murid. Maka nanti setelah Yesus naik ke surga dan para murid mendapat curahan Roh Kudus, terjadi betul apa yang dialami para murid menerima kuasa dari surga. Mereka bisa menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati, memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi artinya kuasa yang dimiliki Tuhan itu juga didelegasikan, dilakukan oleh para murid. Nah, ini 3 pesan yang diberikan pada para murid. Setelah Yesus memberikan 3 pesan ini, Yesus membawa mereka, para murid ini, keluar kota sampai dekat Betania. Kemudian yang terjadi apa? Di situ ia mengangkat tangannya dan berkati mereka. Dan ketika ia sedang berkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, meninggalkan para murid. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara. Mari bayangkan bagaimana peristiwa iman kronologi Yesus naik ke surga. Bapak Ibu dan Saudara pernah naik pesawat atau paling tidak melihat pesawat landing atau take off. Landing itu turun dari mengudara dan take off itu naik ya, dari landasan dia akan mengudara. Nah, yang terjadi itu ketika pesawat itu naik itu vertikal atau melandai dulu, artinya naik tipis-tipis. Ya, jadi kalau saya bayangkan itu begini naiknya pesawat itu atau begini. Ya. Ini horizontal ya gitu ya. Atau vertikal begini. Nah, kalau pesawat itu kan pasti horizontal ya, melipir atau sedikit-sedikit ya. Kecuali helikopter begini, tapi kalau pesawat kan mesti begini. Nah, Yesus naik ke surga itu bukan seperti terbangnya pesawat, tapi dia vertikal, terangkat ke surga begini. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya karena dia berkuasa. Dia itu Allah sendiri yang pulang ke surga. Jadi naik ke surga itu berarti pulang ke surga, kembali ke surga, karena dia memang Allah dari surga. Sehingga karena dia yang punya surga, dia meninggalkan bumi, maka dia naik ke surga. Bukan dituntun pelan-pelan, perlahan-lahan sampai dia kemudian naik dan hilang, bukan. Maka terangkat ke surga. Dan yang istimewa, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Dan ketika Yesus sedang berkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi waktu Yesus meninggalkan para murid dari bumi kembali ke surga itu kondisinya tidak ditinggalkan seperti anak yatim dalam berita yang Injil yang kemarin, tetapi masih sedang memberkati mereka. Jadi tidak melepaskan berkat, melepaskan penyertaan itu kepada para murid. Nah, inilah sebuah kepastian hidup, berkat hidup yang kita terima, bahwa Yesus walaupun dia di surga, ia tetap memberkati kita, sedang memberkati mereka dan berpisah. Yesus tidak ingin melepaskan berkat itu kepada kita. Jadi walaupun Yesus meninggalkan para murid, tapi dia tidak pernah meninggalkan berkatnya, selalu terus mengalir. Itu pula yang terjadi dengan kita sekarang. Maka kita sebagai orang percaya tidak perlu kemudian hidup itu ya menjadi patah semangat, menjadi hilang semangat, apalagi malah kemudian meninggalkan Tuhan karena gara-gara merasa Allah tidak pernah menyertai. Itu salah, karena ketika dia berpisah dari para murid, sedang memberkati mereka. Inilah saudara-saudara kekuatan yang mesti kita terima, kita pegang, memperingati Yesus naik ke surga. Berarti apa? Dia pulang kepada Allah sendiri. Dia pulang ke surga, dia pulang di tempatnya sendiri. Dan di dalam berita lain, Kisah Para Rasul, aku akan datang dengan cara yang sama. Ya, jadi dia pun akan datang dengan cara yang sama, berarti dia akan turun dari surga menjemput manusia percaya. Maka ketika mereka sudah mendapatkan kepastian, kekuatan, bahkan berkat dari Tuhan, sebelum berkat dari Tuhan ketika Yesus naik ke surga, para murid sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita dan senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah perubahan hidup yang terjadi, yang dialami para murid setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga. Perubahannya besar, drastis, dan berbeda sekali ketika para murid ditinggalkan Yesus mati. Ini kan sama-sama ditinggalkan. Ketika ditinggalkan Yesus mati, disalib, dikuburkan, yang terjadi apa? Para murid patah semangat, tercerai-berai, ketakutan, selalu mengunci dalam kamar, ya, hidup dalam kebinasaan, kebimbangan. Tetapi ditinggalkan yang kedua, ketika ditinggalkan naik ke surga, itu pun selama-lamanya. Kalau tadi yang ditinggalkan pertama hanya 3 hari, tapi ini selama-lamanya, beda perubahannya. Yaitu apa? Bersukacita, senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu mestinya kita lakukan. Selalu bersukacita. Orang yang bersukacita itu berarti penuh pengharapan. Bukan orang yang kalah, bukan orang yang menyerah, tapi orang yang gigih, orang yang selalu berpandangan ke depan. Ya bukan berarti dia tidak mengalami beban hidup, tetap mengalami, tetap dihadapi. Tapi bersukacita karena dia penuh dengan pengharapan bersama Tuhan. Berada dalam bait Allah berarti dia senantiasa berbakti dan memuliakan Tuhan dalam segala hidupnya. Lainlah saudara, tema kita kisah yang belum berakhir. Harusnya kita nggak boleh berakhir.